dari Polres-Polres setempat ya. Kita masih mendatakan yang masih berkembang. Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi pasca gempa dari Sika, Nusa Tenggara Timur, sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Sika, Simon Subandi Supriyadi. Selamat siang Pak Simon. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan kepada Kompas TV. Kami turut berduka atas apa yang terjadi di sana, tapi pertanyaannya, bagaimana kondisi terkini di Sika, Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang. Kondisi terkini di Sika, korban meninggal sampai saat ini ada 3 orang dan ada tambahan 1 lagi dari Pulau Palue, 1 kecamatan, jadi menjadi 4 orang untuk di Sika. Oke, kalau terkait dengan korban yang luka ataupun juga yang mengungsi, apakah sudah ada juga, Pak? Ada sementara ditangani di Rumah Sakit TJ Les Maumere dan Rumah Sakit Santo Gabriel Kewapante. Jadi beberapa korban yang terdampak tadi sudah ditangani dari sejak pagi tadi, dibangunkan tenda, baik pasien yang ada di rumah sakit maupun yang korban sudah dibangunkan tenda di depan ruang perawatan. Apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi sampai dengan saat ini, Pak? Yang paling dibutuhkan barangkali mungkin logistik ya, tenda, kemudian air minum karena beberapa tempat menjadi lokasi pengungsian oleh masyarakat, ada di kantor bupati, kemudian ada di beberapa tempat lagi, sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah mungkin air minum dan juga tenda untuk bisa mengatasi dulu. Dan sementara kami berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah sambil menunggu kedatangan Kapolda bersama rombongan dari Kupang. Dengan gempa magnitudo 7,7 ini ada sejumlah fasilitas yang rusak, akses juga pasti juga terganggu. Kalau untuk menuju ke kawasan Sika, sebetulnya aksesnya apakah masih bisa dilalui dengan normal atau ada akses yang tertutup, Pak? Untuk akses sementara ini masih normal, hanya di bandara normal, masih jalan juga. Tapi kalau lewat jalan darat dari Ende, dari Kabupaten Ende maupun dari Flores Timur mungkin agak terganggu karena ada beberapa longsoran di sepanjang jalan. Tapi kalau untuk udara, kalau laut tadi pagi memang gedung ruang tunggu penumpangnya ambruk. Tapi kapalnya tadi setelah gempa ya tetap jalan, jadi sementara aksesnya bisa. Oke, artinya ketika ada bantuan yang bisa dikirimkan ke sana, dengan kondisi yang ada, baiknya melalui jalur apa, Pak? Bisa diberikan ya? Baiknya mungkin melalui udara atau melalui laut. Laut mungkin masih bisa di pelabuhan laut ini masih bisa kena yang rusak hanya gedung ruang tunggu, tapi yang lainnya masih bisa. Jadi laut dan udara bisa. Oke, terkait data kerusakan permukiman ataupun juga fasilitas umum sampai dengan siang hari ini, bagaimana situasinya di sana, Pak? Sampai saat ini data kerusakan masih kami inventarisir, karena laporan dari tiap-tiap desa dan kecamatan masih sementara diupdate. Jadi ada beberapa kerusakan, mungkin puluhan bangunan di beberapa desa yang agak rusak, ada yang parah, ada yang rusak ringan. Oke. Coba Pak, BNPB apa BPBD coba. Ya. Data pastinya coba. Ya. Coba BPBD bisa sampaikan data pastinya. Ya, Bapak sekalian. Data pastinya. Baik, sekalian menunggu data pasti dari BPBD, Pak. Sampai dengan saat ini, apakah masih ada gempa susulan yang dirasakan di sana? Karena kalau peringatan tsunami sudah dicabut ya, Pak ya, betul? Gempa susulannya baru beberapa menit yang lalu juga masih goyang. Nah, untuk datanya ini nanti Ibu Sekda yang sampaikan data pastinya kerusakan bangunan.